Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan bil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan Allahumma habin alaina bismillahir najata papan hisab. Allahumma filana dzulubana ya Allah lidana warhamhum kama rabbana sirara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in. Bifadli subhana rabbil amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi alamin. Astagfirullah. Ila hadaratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususan di Syekh Abdul Qadir Jalan Syekh lakum al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baina insyaallah ba'asuli kitab Syekh Abdul Qadir Jalani Fatur Rabbani wa nafa'na bihi wal ummi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Jalani keberkahan terus datang kepada kita dan di kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Bertambah nikmat rezeki dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, dan terutama pula tersambung ruh kita kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ausir ruhana ila ruhi sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La tasyahu mutabi'atuka li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hatta ta'mala bima qala. Seperti itulah juga bagaimana bisa engkau membaca kitab-kitab hadis Nabi, engkau tidak mengamalkannya. Karena kebanyakan juga kita membaca hadis, kita tidak mengerti juga bagaimana cara mengamalkan hadis. Karena itu para ulama mengingatkan agar berguru, cari guru untuk supaya kita mengerti apa maksud daripada titah-titah Rasulullah. Jangan memahami sendiri. Banyak guru bolehlah, boleh, bagus, banyak guru bagus, tidak ada masalah. Pian belajar di mana saja, yang penting pembelajaran itu memiliki sanad keilmuan supaya jelas. Misal begini, ada di dalam Al-Quranul Karim, wala tafsadu fil ardi, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Pian baca sendiri, akhirnya pian memahami berbuat kerusakan itu maksudnya adalah berbuat kerusakan itu berarti tidak membuat kerusakan di muka bumi. Kebetulan pian bekerja di batu bara, lalu berhenti bekerja di batu bara. Ini gara-gara memahami sendiri, tidak melatih guru. Guru yang memiliki sanad, dia membuka tafsir. Tafsirnya Ahlussunnah wal Jamaah, misalnya tafsir siapa? Tafsir Marah Labid Imam Nawawi misalnya Jalalain Imam Suyuti Jalalain misalnya, atau Ibnu Katsir minimal.
Di sana tertulis yang dimaksud berbuat kerusakan itu ialah berbuat kemungkaran kepada manusia, menjolim manusia. Beda kan? Jauh enggak bedanya? Jauh sekali bedanya. Ini pemahaman para ulama dari ribuan tahun zaman sahabat, memahami ayat di situ dimaksud adalah berbuat kezoliman kepada manusia. Misalnya menipu orang lain, melakukan riba kepada manusia lain, itu berbuat kerusakan di muka bumi. Subhanallah. Coba kalau pian baca langsung seorang sendiri. Inilah memahami agama tanpa ilmu. Subhanallah. Bagaimana bisa engkau mengikuti Rasulullah SAW, kata saya, engkau tidak memiliki ilmu terhadapnya. Iza amilta bima amaraka bihi istighbalu qalbika wasirika wadakiluhuma ala rabbiha aja wajalla. Apabila engkau mengamalkan sesuatu perintah Allah di dalamnya, maka engkau juga harus tahu satu tangga yang kedua adalah engkau mewujudkan hati dan sirmu ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting. Saya mengulangi, bersedekah itu baik. Tetapi bila bersedekah tanpa ada kolbunnya, apalagi sirnya karena Allah, maka sedekah itu sia-sia. Berbuat baik kepada manusia bagus, tetapi tidak ada artinya berbuat baik kepada manusia itu bila tidak ada di hati dan di sirnya. Rasanya sirnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang membedakan orang awam, khawas dan khawasul khawas itu di mana? Bukan amalnya kan? Ternyata apa? Pada hati dan sirnya. Tingkat pertama, orang awam harus karena Allah. Istiqbalu ala qalbika, karena Allah. Orang awam itu. Orang khawas beramal bukan karena Allah lagi, karena Allah ya, tapi meningkat dia lagi. Semua sedekah yang dikeluarkannya ini atau perbuatan baik yang dikerjakannya ini, apakah untuk dirinya atau orang lain, semata-mata anugerah, mawahib, hadiah dari Allah, karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Haja min fadlillah. Inilah fadilat karunia Allah. Jadi perannya di situ kelihatan posisi dirinya sudah mulai lemah. Yang timbul adalah karunia Allah. Perannya sudah mulai samar-samar. Memang ada sih, tapi semua ini karena karunia Allah. Naik lagi dia menjadi tingkat khawasul khawas, makam aulia ini. Tidak ada lagi perannya. Yang ada siapa? Semua ini tidak ada aku kecuali yang berbuat kebaikan ini dari Allah. Saya tidak ada di sana. Saya ada ketika saya berbuat kesalahan. Saya ada. Ma'asobaka hasanatin paminallah. Apa saja yang menimpa kamu dari kebaikan itu, paminallah, itu dari Allah. Ma'asobaka min sayatin. Apa saja keburukan yang menimpamu, artinya kita berbuat salah, pamin nafsik, itu dari dirimu sendiri. Di mana itu bedanya? Di hati saja. Subhanallah. Makanya nanti cerita-cerita tentang para aulia Allah, kekasih Allah yang terjadi dari ribuan tahun sampai sekarang, tidak diketahui aulia Allah. Kita melihat aulia Allah tuh yang pakaiannya apa? Seperti maha guru, seperti apa dan sebagainya, begitu kan? Belum tentu. Ya bisa tidak. Ada orang yang biasa saja tapi luar biasa, hatinya di langit. Subhanallah. Nah, ini yang kita kejar nih,
posisi ini, mana tanpa kita berilmu tinggi, tapi kita mencapai posisi di martabat kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasirrika, dan sirmu. Sir itu kan rasa. Begini, kalau hati itu masih ada suara. Mau bersedekah Bipai? Ini sedekah 10.000 kali 5.000 kah? Ya lah. Ya kah? Lalu khatir, mengucap khatir itu bisikan 5.000-in ya. 10.000 aja. 5.000 nya untuk beli pentol. Habis pulang nih kan beli pentol lumayan. Nah, iyalah, itu namanya kolbun. Ini karena Allah kah? Karena tidak karena Allah kah ikam nih? Nah, itu kolbun. Lalu hati mengeluruskan, dah 10.000 atau mungkin 5.000, tapi yang penting 5.000 ini karena Allah. Tapi aku melakukan ini semuanya ini fadlum minallah, karena Allah. Tingkat kawas. Tingkat yang ketiga, kawasul kawas. Wah, itu tidak melihat duit lagi. Berapa aja ada di kantong, keluarkannya. Jangan diturutin itu kalau tidak bisa mengamalkannya ya. Makanya nanti para aulia Allah itu timbul karamat. Kenapa jadi karamat? Karamat itu memang, yang namanya karamat itu tidak masuk akal. Kalau masuk akal bukan namanya karamat. Amalnya pun tidak masuk akal. Coba lihat ya, amal aulia itu tidak masuk akal. Tadi melihat uang dah dia, tidak lagi langsung dikeluarkan sedekah. Begitu ada keinginan sedekah, keluar sedekah. Iyalah, tidak masuk akal. Makanya Allah membalas mereka dengan karamat. Karamat itu tidak masuk akal juga. Iya enggak? Subhanallah. Kalau masuk akal bukan karamat namanya. Ya kah? Nah, itu. Masuk aja. Ada tuan guru dulu ya, bisa ceramah di satu tempat, di tempat lain ya, tidak masuk akal lalu ya. Betul. Karamat itu tidak masuk akal, ciri khasnya itu. Kalau karamat masuk akal, bukan karamat namanya. Nah, hanya dengan hati dan sirmu. Sir itu kan rasa. Nah, kalau rasa itu tidak ada lagi khatir, bisikan-bisikan tadi. Kalau hati kan masih ada tadi debat kusirnya masih ada. Kalau sudah sir, nah ini sir, makam aulia nih, sir. Nggak ada lagi, semuanya sudah tersimpul, sudah ilmunya sudah tidak bertambah lagi, tidak berkurang. Yang namanya sedekah itu dari Allah kepada manusia yang lain. Jadi tidak ada lagi kata-kata, tidak ada lagi perkataan di hatinya, rasanya sudah begitu. Jadi misalnya mengeluarkan uang, Anda melihat 5.000 rupiah di kantong atau apa, keluarkan, nggak ada lagi apa-apa. Dia sudah menyimpulkan semua ini adalah pekerjaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua ini adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham biarlah perbedaan antara hati dan sir dalam pengamalan. Nah, ini kan kita hati sudah tahu, sir sudah tahu kita. Bagaimana mengamalkannya? Sir tidak ada huruf, tidak ada lagi suara. Bila harfin wala syautin. Yuk, di rumah waktu duduk dalam konteks yang lain, mau berzikir, zikir apalah aku nih lah, subhanallah kah, alhamdulillah kah, Allahu akbar kah, iyalah, itu namanya kolbun. Iyalah, kolbun masih. Kolbun artinya terjadi hujah ilmu. Apakah ini bagus subhanallah kah, bagus Allahu akbar kah, dibuka buku, dibuka kitab, bagus yang mana, iyalah. Tapi kalau sir, dia melakukan langsung, tidak ada problem. Dia tidak peduli berapa balasannya. Dia tidak ada lagi peduli balasan. Yang dia tahu, zikir itu menghubungkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika dia berzikir itu, semata-mata fadilah dari Allah. Dia hanya ingin melihat fadilat Allah pada dirinya. Subhanallah, karunia Allah pada dirinya. Subhanallah. Nah, maka pada saat itu timbullah asyik seorang hamba kepada Tuhannya. Subhanallah. Terjadi dua keadaan.
Satu az-zauq, yang kedua adalah asyarbu atau syarab. Syarbu, asyarbu. Zauq dalam Imam Qushairi, Imam Qushairi dalam kitab beliau Ar-Risalah Qushairi, zauq itu apa? Wa ya'baruna bizalika amma yazidunahu min syamarati tasyufati wa bawadih. Dua keadaan jauh. Jauh itu perasaan namanya. Jauh itu rasa berketuhanan. Jauh itu terhubungnya seorang hamba kepada Tuhannya. Makomnya sudah makom apa ini? Ini makom kawasul kawas sebenarnya. Minimal makam kawas, makom tingkat kedua, di mana dia berzikir itu tidak melihat padilat. Kalau kita cari padilat kan, baca la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali habis sholat, berarti membebaskan budak. Pahalanya seperti membebaskan budak. Itu kan mencari padilat tuh. Orang yang jauh tidak lagi yang dilihatnya itu. Yang tergambar padanya adalah dia sudah melihat samarati tazali. Dia sudah melihat buahnya tajali. Buah tajali apa? Tajali. Kemarin Imam Qushairi mengisahkan dan Syekh Abdul Qadir Jalani menyatakan tazali itu ialah keadaan di mana seorang hamba melihat Allah di kehidupan ini. Menurut si hamba itu dalam yakinnya Allah berperan dalam kehidupan satu. Dua, dilihatnya lah segala sesuatu di alam semesta ini nyata keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti mengatur segala urusan. Al-mudabbirul umur, itu tajali namanya. Maka orang yang tazali ini ketika dia berzikir, dia mengucap, misalnya zikirnya dia pilih subhanallah, 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 maha suci Allah, subhanallah, dia teringat tidak dalam arti kata saja. Kalau kata itu kan maha suci Allah, dia lepas dari kata-kata itu, lepas dari maha suci itu, bukan sekedar itu. Bayangannya, pikirannya terbayang tentang hebatnya dan eloknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allah menyusun gunung-gunung di alam semesta ini. Terbayanglah dia gunung-gunung di alam semesta ini. Subhanallah. Dia melihat dirinya posisinya sangat terkecil dari makhluk-makhluk yang lain. Ada jutaan manusia diciptakan Allah. Tergambarlah dirinya tak berdaya. Yang dilihatnya adalah kedahsyatan Allah menciptakan beragam macam manusia dalam hidup ini. Itu contoh. Terlihatlah, terbayang padanya bunga yang indah. Bunga itu dicium orang. Bunga itu menjadi hiasan dunia ini. Maka terlihatlah, nampaklah tazali keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat itulah orang itu disebut, saat dia berzikir itu, saat itulah orang itu sedang jauh namanya. Jauh timbulnya perasaan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kah? Ada orang berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau tidak ada Tuhan selain Allah itu bagi mu'alaf kan? Mu'alaf tenang apa nobib? baru berislam mu'alaf tuh, tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau kita sudah muslim ini sudah mengakui benar tidak ada lagi Tuhan selain Allah. Maka yang timbul kalimat la ilaha illallah itu maknanya bukan itu lagi. Allah adalah Tuhanku. Allahu Rabbi. Ya, Allah Tuhanku. Bahkan tidak hanya sekedar teks itu, timbul lagi Allah sayang kepadaku. La ilaha illallah, la ilaha, terbayanglah, digiring oleh ilmunya. Ilmu kan? Karena belajar ilmu marifatullah, bagaimana rahman Allah di alam semesta ini. Alam semesta ini tidak diciptakan Allah, tidak diadakan Allah, kecuali di dalamnya adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dimanifestasikan bahasa rahmat itu, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil
alamin. Engkau itu Muhammad, wa ma tidak kami utus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi sekalian. Ya Allah, rahmat Allah ini dunia luas sekali. Lalu dimunculkan Allah bahasa rahmat itu kepada Nabi Muhammad. Luar biasa sayangnya Allah kepada Nabi. Ya Allah, maafkan hamba yang selama ini kurang menyayangi junjungan hamba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya Allah, rahmatmu begitu indah dalam hidup hamba. Kenapa hamba selama ini tidak memperhatikan rahmatmu itu ya Allah? La ilaha illallah. Macam-macam gembalaan musyahadah ketika mengucap la ilaha illallah. Inilah zikirnya khawas pada lisan manusia. Paham lelah? Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti diamalkan di rumah ketika berzikir la ilaha illallah. Pada saat itulah pian sedang jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ilmu tasawuf, bila jauh itu terus menerus sampai kepada tingkat nanti fana fillah, setidak-tidaknya fana ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.